Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk yang pertama, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah mendaftar dan mengikuti kegiatan workshop menulis ala Quantum Learning bersama saya Rahmauda Putranto, Duta Baca Kabupaten Magelang. Nah, di sini kami ingin menjelaskan dulu bahwa kegiatan yang sedianya kami rencanakan untuk diselenggarakan hanya menggunakan media WhatsApp saja, itu kami tunda terlebih dahulu. Mengapa? Karena jumlah peserta kegiatan workshop menulis ala Quantum Learning ini sudah sangat membludak. Yang kami targetnya hanya sekitar 50 peserta, akan tetapi yang mendaftar itu mencapai 438 orang. Oleh karenanya, kami mendapatkan saran dari beberapa pihak, terutama dari Ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, untuk bagaimana caranya agar semua peserta itu bisa terfasilitasi dan tidak tertolak. Oleh karenanya, teman-teman sekalian, di sini kami mencoba untuk mengintegrasikan WhatsApp Group dengan YouTube. Akan tetapi YouTube yang kami gunakan itu tidak live streaming, sehingga metode yang akan kita gunakan nanti adalah metode pembelajaran asinkronus. Nah, nanti akan kami jelaskan apa itu asinkronus. Nah, sebelumnya teman-teman sekalian, workshop menulis ala Quantum Learning ini itu kami sandarkan pada buku Quantum Learning karya Bobby DePorter dan Mike Hernaki. Nah, untuk versi awal terbitan di Indonesia itu bentuk covernya kuning seperti ini, kemudian berubah yang warna ungu itu, dan yang paling baru yang warna hitam ini, teman-teman. Nah, di sini sebenarnya membahas tentang banyak hal, mulai dari bagaimana cara membaca yang efektif, bagaimana caranya untuk mengaktifkan otak kanan dan otak kiri, dan ada juga materi untuk membahas bagaimana caranya agar kita bisa menulis dengan baik. Nah, di kegiatan workshop ini kita akan mencoba untuk menerapkan bagaimana cara menulis ala buku Quantum Learning ini. Kan tetapi untuk pertemuan yang pertama ini kita akan membahas tentang overview workshop terlebih dahulu agar semuanya bisa mendapatkan gambaran terhadap workshop yang akan kita lalui bersama itu. Namun sebelumnya di sini perkenalkan, nama saya adalah Rahmauda Putranto. Saya mendapat amanah menjadi Duta Baca Kabupaten Magelang sejak tahun 2019. Kalau pekerjaan saya sehari-hari utamanya adalah sebagai seorang pendidik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang. Nah, selain sebagai Duta Baca, saya juga menjadi Master Trainer Perpustakaan Republik Indonesia hasil seleksi tahun 2020. Kemudian saya juga menjadi Master Trainer Microsoft for Education Indonesia dan Microsoft Innovative Educator Expert. Nah, untuk perkenalan lebih jauh, teman-teman bisa googling nama saya Rahmauda Putranto di Google. Nanti teman-teman akan mendapatkan informasi yang menurut kami itu sudah lebih dari cukup, atau kalau belum cukup, teman-teman bisa berkorespondensi atau berkirim email melalui salah satu dari dua email ini. Ada di rahmauda12@gmail.com atau di yahoo.co.id ini. Dan saya juga suka menulis di blog pribadi rahmauda.blogspot.com. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, latar belakang ya. Latar belakang workshop ini ada. Yang pertama, ini karena adanya program kerja Duta Baca Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah tahun 2021. Jadi di sini saya sebagai Duta Baca itu juga membuat sebuah perencanaan bagaimana caranya agar tugas-tugas saya sebagai Duta Baca, yang tugas utamanya adalah mengkampanyekan gemar membaca di masyarakat, ini bisa tepat sasaran dan tepat guna juga. Nah, di sini salah satu alasan kita untuk belajar menulis karena apa? Karena ternyata kegemaran membaca itu salah satunya dapat ditumbuhkan melalui aktivitas menulis, teman-teman. Nah,
menulis selama ini dianggap sebagai keterampilan berbahasa yang sulit dikuasai. Padahal ada cara mudah untuk menulis dengan menggunakan teknik-teknik yang ada di buku Quantum Learning. Nah, seperti apa? Nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Kalau pertemuan kali ini kita akan mengoverview workshop yang akan kita lalui bersama. Nah, overview tujuannya untuk mendapatkan gambaran secara jelas workshop yang akan kita laksanakan ini. Oke, teman-teman, sebagai awalan, mengapa kok saya memilih quantum learning? Nah, quantum learning itu dikembangkan oleh Bobby DePorter dan Mike Hernaghi ini, sehingga yang sebenarnya adalah buku yang membahas tentang bagaimana caranya kita belajar, terutama bagaimana caranya kita mengaktifkan belahan otak kanan dan kiri secara seimbang. Nah, yang menjadi pembeda antara teknik menulis yang ada di quantum learning dengan teknik menulis yang lain adalah kalau di model-model quantum learning, maka menulis yang dimaksudkan di sini itu mencoba untuk mengoptimalkan kerja otak kanan dan otak kiri, teman-teman. Nah, otak kanan dan otak kiri nanti akan dimaksimalkan sehingga bisa melakukan aktivitas menulis dengan baik. Jadi di sini mengapa saya mencoba untuk menceritakan dan berbagi pengalaman mengenai teknik menulis ala quantum learning, teman-teman. Jadi teman-teman, nanti teman-teman juga bisa membaca buku quantum learning ini sembari kita melakukan kegiatan workshop ini bersama-sama. Mungkin di perpustakaan atau mungkin juga ada salah satu dari teman-teman yang memiliki buku ini, itu bisa dibaca-baca kembali. Oke, kemudian pertanyaan, mengapa menggunakan platform WhatsApp Group dan bukan platform video conference? Yang pertama, kami menggunakan platform WhatsApp Group karena satu, jumlah pengguna WhatsApp itu lumayan banyak, 83% dari pengguna internet di Indonesia itu adalah pengguna WhatsApp. Nah, karena banyak yang memakai, maka WhatsApp itu sudah sangat familiar. Teman-teman atau peserta itu tidak perlu belajar lagi bagaimana caranya menggunakan platform ini. Jadi kita bisa lebih ringan dan nanti kita bisa langsung tepat sasaran ke materi yang akan kita bahas. Selain itu, WhatsApp itu gratis dan tidak memiliki batasan jumlah pesan yang dikirim atau waktu penggunaan. Berbeda kalau kita menggunakan beberapa layanan video conference, itu ada batasan-batasan yang kita dapatkan, mulai dari berapa jumlah peserta video conference yang bisa masuk sampai berapa batasan waktu yang bisa digunakan. Selanjutnya adalah workshop melalui WhatsApp itu dapat dilakukan secara asinkronus. Artinya apa? Artinya kita tidak perlu bertatap muka dalam waktu yang sama. Artinya ketika teman-teman itu tidak sempat membuka WA, itu teman-teman bisa belajar di waktu selanjutnya. Jadi kapanpun teman-teman itu memiliki waktu luang, maka itu bisa digunakan untuk belajar, untuk membuka kembali. Berbeda kalau kita menggunakan video conference, teman-teman. Kalau video conference, maka saya dan teman-teman itu harus duduk bersama di waktu yang sama. Padahal peserta pelatihan kita itu belum tentu bisa duduk bersama di waktu yang sama. Oleh karenanya kita perlu untuk melakukan sebuah inovasi, yaitu dengan cara menerapkan pembelajaran secara asinkronus agar teman-teman juga bisa mengakses dan tidak harus berbarengan dengan kami. Seperti itu. Kemudian teknis workshopnya, teman-teman, bahwa perlu diketahui pendaftar workshop ini totalnya ada 438 berasal dari seluruh penjuru Indonesia, dan ini memiliki latar belakang profesi dan pendidikan yang berbeda-beda. Ada yang pelajar, mahasiswa, ada yang sudah bekerja, bahkan di sini ada yang berprofesi sebagai guru, pustakawan, ASN, bahkan yang membuat saya
terkagum-kagum, ternyata Ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang itu juga bersedia bergabung untuk belajar bersama dengan kita. Belum lagi beberapa ada dosen dari beberapa perguruan tinggi dan Widya Iswara pun ada yang ikut di pelatihan ini. Nah, teknis workshop yang perlu diketahui teman-teman, nah ini platformnya kita menggunakan WhatsApp group. Jadi nanti kita lebih banyak berinteraksi di WhatsApp group dan tidak kami sarankan untuk teman-teman menjabri admin atau menjabri pemateri ketika workshop ini berlangsung. Nah, metode penyampaiannya secara asinkronus yang sudah kami ceritakan tadi. Nah, tanggal pelaksanaan workshop itu yang sedianya akan kita lakukan dalam waktu 1 hari tanggal 24, tapi mengingat beberapa saran juga dan jumlah peserta yang membludak sangat banyak sampai tembus 400 lebih, maka sekali lagi ini kita perpanjang waktu workshopnya dari tanggal 24 sampai 30. Nah, harapannya nanti teman-teman juga bisa mendapatkan sertifikat selama 32 jam pelajaran seperti itu. Jadi bisa untuk ditukarkan sebagai angka kredit bagi guru atau dosen atau ASN lainnya atau karyawan perusahaan. Selanjutnya teman-teman, nanti ada tahapan tindak lanjut workshop dari tanggal 30 Januari sampai 5 Februari 2021. Nah, tindak lanjutnya seperti apa nanti akan kami ceritakan di tayangan selanjutnya. Kemudian ada juga proses penerbitan buku antologi ber-ISBN. Itu kita membutuhkan kurang lebih 1 bulan. Nah, jadi kami punya komitmen bahwa Duta Baca Kabupaten Magelang mendapatkan kesempatan berharga untuk bisa bekerja sama dengan salah satu penerbit anggota IKAPI yang ada di Kabupaten Magelang untuk menerbitkan semua karya teman-teman dalam buku antologi ber-ISBN. Jadi di sini sudah ada komitmen antara kami sebagai Duta Baca Kabupaten Magelang dengan salah satu penerbit anggota IKAPI untuk bisa menerbitkan karya teman-teman ketika nanti teman-teman menulis seperti itu. Nah, untuk lebih lengkapnya, maka di sini ada timeline yang perlu teman-teman ketahui bahwa tanggal 24 sampai 30 Januari itu ada penyampaian materi, di mana penyampaian materinya itu sudah kami kelompokkan. Yang pertama mengenai pengenalan program Duta Baca, ya ini overview ya, maksudnya yang sekarang sedang kita laksanakan bersama ini. Kemudian besok paginya di hari Senin kita akan masuk ke materi, yaitu mengingat menulis ketika masa kecil dulu. Nah, ini sebenarnya ada juga di buku Quantum Learning itu, tapi akan lebih kita detailkan ketika tanggal 25 Januari itu. Kemudian di sini kita akan membahas bagaimana caranya untuk memulai menulis, karena memulai itu lebih sulit ya daripada kita sudah berjalan. Jadi mendorong roda ketika awal itu lebih butuh energi yang lebih banyak daripada roda yang sudah menggelinding, seperti itu, ibaratnya seperti itu. Kemudian ada teknik pengembangan tulisan, yaitu tekniknya adalah show not tell. Nah, ini artinya adalah tunjukkan, jangan beritahukan. Nah, nanti akan kita bahas di hari Rabu. Ada juga materi tentang tahap lengkap menulis ala Quantum Learning. Nah, di sini tahap-tahapannya nanti akan kita jelaskan secara prosedural, teman-teman. Nanti teman-teman akan melihat sebuah siklus untuk menulis ala Quantum Learning. Jadi nanti ada sebuah siklus melingkar yang akan kita lalui bersama. Kemudian kita juga akan mencoba untuk membahas hambatan-hambatan menulis agar nanti kita bisa mendapatkan solusi untuk memecah kebekuan dalam menulis. Jadi hambatan-hambatan ini perlu kita ketahui agar kita bisa waspada, sehingga nanti ketika kita praktek menulis bisa lebih lancar kembali. Nah, di fase tindak lanjut nanti teman-teman bila menginginkan e-sertifikat, teman-teman bisa mengirimkan dan membuat karya tulis sebagai hasil dari pelatihan ini. Nah, nanti untuk membantu teman-teman bisa mendownload
template-nya di bit.ly/template quantum learning. Nah, ini sebenarnya akan kami sampaikan di hari Sabtu besok, teman-teman. Ini untuk template-nya itu. Nah, kemudian template-nya itu harus diisi dengan tulisan teman-teman sekalian, di mana selanjutnya bisa dikirimkan maksimal itu tanggal 1 Februari pukul 13.00. Nah, di sana nanti teman-teman bisa mengumpulkan melalui link ini, teman-teman. Nah, mengapa kami hanya memberikan waktu singkat 31 Januari 1 Februari, yaitu 3 hari untuk menulis, karena tuntutan tulisan yang harus kita buat itu tidak terlalu jelimet, teman-teman. Yang penting teman-teman bisa menerapkan tahapan-tahapan menulis ini ala quantum learning, sehingga untuk pelatihan ini teman-teman yang penting bisa mendapatkan dasar-dasar metode penulisan ala quantum learning terlebih dahulu. Untuk pengembangan lebih detail nanti teman-teman bisa melakukan eksperimen setelah workshop ini selesai kita laksanakan. Nah, untuk susunan acara workshop ketika penyampaian materi itu nanti sekitar jam 10 sampai jam 11 setiap harinya kami akan share materi melalui video YouTube seperti ini. Nanti status grupnya hanya admin yang bisa mengirimkan pesan. Nah, setelah itu kami akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk melihat video yang kami share dari jam 10 sampai 13.30, walaupun teman-teman bisa mengakses video ini kapanpun. Hanya saja video ini sifatnya tidak kami publik, hanya kami buat statusnya sebagai private seperti itu. Jadi tidak bisa kita temukan di mode pencarian yang ada di YouTube. Nah, jam 13.30 sampai 14.00 teman-teman bisa bertanya melalui teks singkat di grup WA. Dan di sini yang perlu ditekankan adalah kita tidak menerima japri, teman-teman, dan pertanyaan itu hanya bisa dilontarkan selama 30 menit. Mengapa? Karena jumlah peserta kita yang tembus 400 itu ada kekhawatiran bahwa narasumber itu tidak bisa menjawab semua pertanyaan kalau waktu bertanyanya itu diperpanjang lagi. Oleh karenanya di sini kami mohon pengertian bahwa nanti kami juga membutuhkan waktu bisa tembus sampai 4 jam untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul, teman-teman. Oke, nanti bisa teman-teman praktekkan sekitar jam 13.30 sampai 14.00 untuk menanyakan berkaitan dengan overview yang sedang kami jelaskan ini. Nah, untuk teknis kegiatan tindak lanjut, teman-teman, tadi sudah teknis workshopnya. Nah, di sini perlu kami tegaskan juga bahwa e-sertifikat 32 jam pelajaran itu hanya bisa diperoleh ketika teman-teman mengirimkan tulisan dengan tema pengalamanku. Nah, kok kayak anak SD ya, hanya nulis pengalamanku? Ya, silahkan. Ini mengapa kami mengambil tema ini? Karena agar nanti teman-teman di sini bisa mendapatkan bahan tulisan yang dekat dengan teman-teman, kemudian yang sudah teman-teman pahami dan sudah teman-teman rasakan secara langsung. Nah, karena apa? Karena kalau kita memulai menulis dari sesuatu yang dekat, yang kita rasakan langsung, kita akan bisa lebih lancar dalam menulis daripada kita mengambil tema-tema yang sangat jauh dari pengalaman kita atau dari wawasan kita. Itu biasanya kita akan merasakan kesulitan. Padahal di sini tujuan kita melakukan workshop ini adalah untuk meningkatkan semangat agar nanti teman-teman bisa menulis lagi dan lagi sampai ketagihan dalam menulis. Nah, pengalaman apa yang ditulis? Bahwa pengalaman apa saja boleh selama tidak melanggar hukum dan SARA, teman-teman. Tidak boleh melanggar suku, agama, ras, dan etnis tertentu seperti itu. Nah, karya yang dikirimkan wajib memenuhi ketentuan dari penyelenggara. Nah, ini contohnya nanti ditulis dalam
ukuran A5 teman-teman. Ukuran A5 itu separuhnya folio A4 ya. Nanti marginnya diatur kanan kiri atas bawah itu 2 cm. Menulisnya menggunakan Times New Roman 12 dengan spasi 1,5. Nah, sistematika penulisannya nanti diawali dengan judul ini, kemudian karya siapa, kemudian di bawahnya nanti kita tuliskan isi tulisannya, dan yang terakhir adalah bionarasi. Bionarasi dalam 40 kata itu maksudnya adalah biografi dalam bentuk narasi. Kenapa kok harus kita sebutkan narasi? Karena kalau biografi itu ada yang nulisnya pakai titik 2, itu nama titik 2 Romo Puranto misalnya, kemudian pekerjaan titik 2 guru. Nah, padahal kalau biografi itu bagusnya dalam bentuk cerita atau dalam bentuk paragraf seperti itu. Nah, tulisan yang dikirimkan minimal 2 halaman, maksimal itu 10 halaman, sudah termasuk judul, karya penulis, isi tulisan, dan bionarasi. Jadi semuanya total itu 2 halaman. Nah teman-teman, untuk memudahkan biar tidak nyeting ini lagi, kami sudah menyediakan template yang bisa di-download dan teman-teman tinggal menulis di dalam template itu, yaitu di bit.ly/template quantum learning, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, ini struktur workshop kita untuk mencapai 32 jam pelajaran. Itu kita dapatkan dari mana saja. Jadi rinciannya adalah seperti ini. Jadi memang kita workshop itu lebih banyak ke prakteknya daripada membahas konsepnya. Konsep yang kita bahas hanya ini saja, tapi kalau prakteknya di sini. Oke teman-teman, nah terakhir sebelum kami akhiri overview program ini, kami ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang, di mana sudah mensupport kami, Duta Baca Kabupaten Magelang, dan kami tidak lupa bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang adalah orang tua kami, di mana kami Duta Baca Kabupaten Magelang itu lahir dari rahim Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang, sehingga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas support yang sudah diberikan kepada kami sehingga workshop ini bisa terlaksana. Kemudian tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih pada penerbit CV Laku Sukses Berkemajuan dengan nomor anggota IKP itu 193/JTE/2020, di mana sudah menyediakan admin, kemudian sudah menyediakan fasilitas-fasilitas yang kita butuhkan, apalagi kesediaan dari penerbit Elaku untuk menerbitkan karya-karya peserta nanti dalam bentuk antologi bersama di buku ber-ISBN. Oke, itu saja sementara paparan dari kami. Sampai jumpa besok di penyampaian materi pertama besok pagi, yaitu kita akan mengingat-ingat kembali ketika masa kecil dulu. Kenapa ketika kita masa kecil kita dulu itu bisa dengan mudah menulis dibandingkan dengan saat ini. Kalau saat ini kok kita mau menulis itu susah kesannya ya, berbeda kalau waktu SD dulu ketika kita awal-awal belajar mengarang atau belajar menulis. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti bila ada pertanyaan bisa disampaikan sekitar pukul 13.30 sampai 14.00. Sampai jumpa nanti. Insya Allah kami akan berusaha untuk menjawab pertanyaan satu per satu. Walaupun kalau tidak sampai satu per satu, ya nanti kita akan coba untuk memberikan jawaban-jawaban yang sifatnya global di grup WA. Dan kami mohon untuk teman-teman, mohon untuk tidak melakukan japri ke nomor admin atau ke nomor narasumber, karena pasti jumlahnya akan sangat banyak sekali yang masuk. Khawatirnya nanti tidak terbalas kalau lewat japri. Oke, itu saja. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.